Bersabda Rasulullah SAW, ikhlaskan olehmu dalam beramal, maka niscaya mencukupkan akan engkau daripada amal itu walaupun sedikit. Ikhlaslah dalam beramal, karena ikhlas dalam beramal itu mencukupkan ia akan engkau daripadanya itu al-qalila akan amal yang sedikit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa antum muqimuna bil ijabah, berdoalah kamu kepada Allah dan yakinlah kamu bahwasanya doa itu Allah kabulkan. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doa itu dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin wa filin lahi. La yastajibu du'aan min qalbin wa filin lahi. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa seseorang apabila hati orang yang berdoa itu lupa kepada Allah Ta'ala. Allah tidak mengabulkan doa seseorang apabila orang yang berdoa itu hatinya lupa kepada Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atil amanata ila man amanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang engkau beri amanah. Wala takhun man khanaka, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada engkau. Dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada engkau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ahabballahu 'abdan sabba 'alaihi bala'a sabban. Apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberi bala tersebut bertubi-tubi. Sabban itu bertubi-tubi. Apabila Allah cinta kepada hambanya, apalagi orang yang misalnya ahli ibadat, lalu ia berpenyakitan dari satu penyakit kepada penyakit yang lainnya, apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah tuangi orang itu bala bertubi-tubi. Allah tuangi, Allah beri bala orang itu bertubi-tubi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu in qala qada'ihi wa qadarihi suliba dawil uqulahum hatta yanfudha fihim qada'uhu wa qadaruhu. Apabila Allah menghendaki meluluskan qadanya dan qadarnya, apabila Allah menghendaki meluluskan qadanya dan qadarnya, artinya qada Allah itu terjadi lawan seseorang, Allah hilangkan akal orang yang berakal. Jadi orang itu pintar, tapi kalau Allah hendak memperlakukan qada dan qadarnya lawan orang tersebut, orang nambah akal itu kena bisa hilang. Bisa padanya bakal berilmu tapi nya menggawi kesalahan. Nah, kesalahan yang digawi oleh orang bakal itu kenapa? Karena Allah meluluskan qada sedikit. Berapa banyak orang-orang yang pintar itu kena ada yang terjerat kasus hukum misalnya korupsi, padanya tahu, tapi kena adanya khilaf. Nah, kehilafannya itu kenapa? Karena Allah meluluskan
qada dan qadar yang terjadi lawan orang tersebut. Jadi apa yang terjadi lawan orang itu yang terjadi ini qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bi abdin khairan zahadahu fi dunya wa basarahu bi uyubi nafsihi. Apabila Allah cinta kepada hambanya, apabila Allah menghendaki hamba itu baik, Allah buat orang itu zuhud urusan dunia. Apabila Allah menghendaki hamba itu baik, Allah buat orang itu zuhud urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia, ia kada umpat bakal cingkung, ia kada umpat barabut. Urusan dunia, ia kada umpat barabut. Zahadahu di dunia, urusan dunia orangnya zuhud. Wa bassarahu bi uyubi nafsi, yang kedua orang ini suka melihat aib dirinya sendiri. Inya kada ketujuh melihat aib orang lain. Jadi siapapun orangnya apabila ketujuh introspeksi dirinya sendiri, itu ciri Allah menghendaki orang itu baik. Kalau orang itu ketujuh melihat kesalahan orang lain, berarti orang itu jahat. Siapapun orangnya apabila ketujuh melihat kekurangan orang, kesalahan orang lain, berarti orang itu syarah, jahat. Tapi kalau orang itu ketujuh introspeksi dirinya, ketujuh mencari kesalahan dirinya sendiri, berarti Allah kehendaki orang itu baik. Bassarahu bi uyubi nafsi, ia melihat, ketujuh melihat keaiban dirinya. Wa faqahahu fiddin, dan Allah pahamkan dia urusan agama. Wa faqahahu, Allah pahamkan akan dia urusan agama. Kalau urusan dunia, inya lantas paham. Kalau urusan agama, maksudnya inya lantas paham. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza asbahta fala tuhabis nafsaka bil masa, apabila engkau subuh jangan engkau memikirkan sampai ke sore. Wa idza amsayta fala tuhabis nafsaka bis shalah, apabila engkau sore hari jangan engkau memikirkan diri engkau itu sampai ke subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu ad-du'a min walidaini in qata'a anu rizqu fid dunya, apabila seorang anak meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya. Artinya sehari ini kita ada mendoakan kuitan kita, Rabbi firli wal walidayya warhamhu man kama rabbayani shaghira, itu kita kadang membaca doa tersebut sehari. In qata'a anhu rizqu fid dunya, maka terputus dari anak itu rezekinya di dunia. Jadi orang itu ngali mencari rezeki, kenapa? Karena inya kada mendoakan kuitannya. Jadi mendoakan kuitan itu salah satu amalia untuk mudah mencari rezeki. Supaya rezeki kita kada putus, doakan orang tua kita tersebut. Biasa yang paling baik itu mendoakan kuitan itu sehari semalaman itu 70 kali atau 25 kali. Jadi setiap sholat 5 waktu itu 5 kali mendoakan kuitan. Yang baik itu 70 kali malam. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuitan itu diorang supaya apa? Rezeki kita jangan sing putusan. Supaya rezeki kita kada sing putusan, nama Allah kita kada perezekian kita itu ujar sendiri kada mendoakan kuitan kita. Idza tarakal abdu ad-du'a bil walidaini in qata'a anhu ar-rizqu fid dunya, apabila meninggalkan seorang hamba akan mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka terputus daripada si hamba itu rezekinya di dunia. Qata'a putus.
bacari pinangali. Jadi kita kawa menyusuri tapi kita kada pada rezeki kita pinangali benar karena kita kada mendoakan kuitan kita. Ingkota anu rizku bidunya wa qala sallallahu alaihi wasallam idza tawadha'al 'abdu rafa'allahu ila sama'i sabi'ah. Apabila hamba itu tawadhu, orang tawadhu itu ia yakin ia itu paling banyak dosa seluruh dunia. Orang tawadhu itu ia yakin dosanya yang paling banyak seluruh dunia. Yang kada merasa dirinya rasa pembaiknya pada orang lain, yang kada merasa dirinya pa'alimnya pada orang lain, yang kada merasa dirinya pembujurnya pada orang lain. Orang tawadhu itu ia merasa dirinya yang paling banyak dosa, dirinya yang paling banyak salah. Ketika orang itu tawadhu, rafa'allahu ila sama'i sabi'ah, Allah angkat derajatnya sampai ke langit yang ketujuh. Allah angkat derajatnya sampai ke langit yang ketujuh. Dan kita cari itu yang tadi orang tawadhu ini jangan berisi pemimpin yang tawadhu. Ia kadang menyalahkan itu anak buahnya. Kalau di negara ijab gitu loh, negara Jepang atau Korea, apabila ada anak buahnya korupsi, ia mengundurkan diri karena ia menganggap ia gagal mendidik anak buahnya. Langsung dia mengundurkan diri. Kada mau dia menyalahkan anak buahnya, dianggapnya ia kada mau mendidik itu anak buahnya tadi, lalu ia mundur. Idza tawadha'a al-'abdu rafa'allahu ila sama'i sabi'ah. Apabila tawadhu seorang hamba, Allah angkat itu derajat hamba tersebut sampai ke langit yang ketujuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa idza haddatstumul ibada an rabbihim fala tuhadditsuhum bima yakrubu anhum wa yashqu alaihim. Apabila kita memandiri orang lain masalah ilmu ketuhanan, jangan kamu memandiri mereka itu dengan apa-apa yang asing daripada mereka itu dan musyakat mereka memahaminya. Artinya jangan memandirakan masalah ilmu nang orang awam sulit memahami pandiran kita itu. Jadi kalau orang awam itu pandiri khatibinas mifadri uqulihim, pandiri manusia itu sekedar akal mereka. Nah mereka mudah memahami itu yang kita pandirakan. Jangan sampai kita memandirakan ilmu nang orang kada paham. Waqala sallallahu alaihi wasallam bilan, apabila datang kepada kamu kepakiran, maka kata oleh Fakul marhaban bi syiaril sholihin, selamat datang ciri orang saleh. Jadi kalau hidup kita bina ngani, bina susah nih, gawe kita beribadat, itu ujar sini ciri-ciri orang saleh. Bahkan ketika panggilan itu datang, ucapkan ujar sini marhaban bi syiaril sholihin. Wa idza ra'aital ghina'a muqbilan, apabila engkau koler beribadat lalu ikami suki, ujar Rasulullah nih, fakul dambun ujilat uqubatuh, kesucian ini dosa yang disegerakan siksaannya. Jadi kalau ada orang nuntut ilmu koler, nuntut ilmu kada, beribadat kada, lalu orang tusuki, itu sebenarnya dambun ujilat uqubatuh. Orang coba ibadat kada, sembahyang kada, nuntut ilmu kada, maksiat jalan, tapi pangkatnya bertambah tinggi, itu dambun ujilat uqubatuh, dosa yang disegerakan siksaannya. Ada ulama yang beribadat suki mana, padahal itu jam dambun ujilat
bato. Padahal orang itu bisa pola ibadat, kadang ibadat, tapi kenapa jabatan yang tinggi terus? Itu zambut, ujilat, batoho. Kurang narai mama kan mau untungnya itu jabatannya bertambah tinggi, padahal kalau secara agama itu bukan keuntungan tapi zambut, ujilat, batoh. Dosa yang disegerakan itu siksaannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini kan perkataan Rasulullah. Dari banyaknya perkataan Rasulullah, sini nulisakan di sini 100 saja. Nang hadis Rasulullah nang banyak itu ditulisakan di kitab sini 100. Idza ra'aitum man yashhadu fi dunya fatnau minhu fa innahu yalqashi pada. Apabila kamu melihat orang yang zuhud urusan dunia, parati. Apabila ada orang itu urusan dunia zuhud, fatna para kamu lawan orang itu, fa innahu yalqashi seluruh ilmu hikmah ada lawan orang itu. Fa'innahu yalqal hikmah, karena orang itu yalqal hikmah memberikan dia akan ilmu hikmah. Kalau orang itu urusan dunia zuhud, ini ada tujuh urusan dunia, ini ada bakal nyimpung urusan dunia. Apabila ada orang itu sini parati. Wa qala idza ra'aytum rajulan yu'ti lahu ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lamu annahu istidrajun. Apabila kamu melihat seseorang Allah berikan apa yang ia cintai, apa dia hendak ada dalam orang ini, wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal dia mengingkari atas maksiat, padahal orang ini gawenya maksiat, tapi apabila ia hendak ada orang ini apa yang hendak ada, padahal gaweannya maksiat, fa'lamu annahu istidraj, yakinkan olehmu itu semuanya istidraj. Jadi kita tahu mana istidraj itu. Orang ini bisa beribadat koler, gawean maksiat harus sehat, ya terus patukan nggak bisa, gari kada bisa, itu ujian sedikit kesehatan yang ada lawannya itu istidraj. Istidrajun itu istidraj atau lanjuran. Jadi kan akhir zaman itu banyak yang istidraj. Akhir zaman itu banyak yang istidraj. Tentunya sehingga ada sembahyang, tapi sukinya mau masuk ibadah Indonesia. Padahal suki orang yang ada sembahyang itu ujar sedikit itu istidraj. Bukan sukinya lawan orang itu tadi nikmat, tapi kata itu istidraj. Kalau bahasa kita istidraj itu ya tadi yang gambut, ujilat, batu itu dosa yang disegerakan Allah siksaannya. Suki, tapi itu ujar sedikit sebenarnya kesugihannya itu siksaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sababallahu li ahadikum rizqan min wajhin fala yad'uhu hatta yataghayyara lahu aw yatanakkaru. Apabila Allah memberi sebab bagi salah seorang kamu akan itu rezeki daripada satu jalan, janganlah ia meninggalkan akan dia sehingga rezeki itu bisa berubah atau bisa menjadi kemungkaran. Jadi kita bisa berusaha, lalu dengan usaha itu punya rezeki, Allah beri rezeki lawan kita, maka jangan ditinggalkan usaha tersebut, kecuali punya rezeki. Ketika kita dapat rezeki dari usaha tersebut menimbulkan kita ini misalnya maksiat, maka tinggalkan usaha itu. Berarti usaha itu kada berkah. Maulah kita timbul maksiat,
Kalau kita berusaha nih berhasil, tapi timbul kita digawein maksiat, di mana maksiatnya sembahyang kita tinggalkan, ibadat kita tinggalkan, maka tinggalkan ujar sidin usaha tadi. Qala salam idza ghadibta paskot. Ujar Rasulullah pemilik kemana? Paskot berdiam. Jadi pesan Rasulullah itu apabila marah paskot bawa berdiam. Qala sallallahu alaihi wasallam idza kathurat dzunubul abdi ibtalallahu bil huzni hatta yukaffirha. Apabila banyak dosa si hamba, Allah beri bala orang itu dengan sedih sehingga Allah mengibarati akan dia dengan kesedihan tersebut. Apabila banyak dosa si hamba tersebut, Allah beri bala orang itu dengan sedih hatta yukafirha sehingga kesedihan itu mengibarati akan dia. Wa qala salam idza lam tastahi fasna masyita. Apabila hilang sudah sifat malu engkau, perbuat olehmu masyita apa yang engkau kehendaki. Apabila engkau sudah hilang urat malu, ujar Rasulullah, perbuat olehmu apa yang engkau kehendaki. Wa qala salam idza mudihat pasiku wa dhabar rabbu wahtazat arsyuk. Apabila orang fasik itu dipuji, maka Allah itu murka dan aras itu bergoncang. Jadi orang-orang fasik itu ternyata orang itu kada ahli ibadat, kita padahkan orang ahli ibadat, kita puji pian ini dalam memimpin baik benar. Padahal kata ketika orang fasik itu kita puji, Allah nang sarik lawan nang memuji, bahkan wahtazal arsyu, aras itu bergoyang. Orang nang memuji yang ada sesuai itu kan dia nang timbul kena jadi menjilat. Ada pemimpin itu ada baik, lalu kita puji dan iman. Orang fasik itu kita puji, Allah nang sarik lawan kita. Maaf ya, ini baik mana tukang dalam memimpin misalnya, padahal ada Allah sarik, aras kebuyang. Qala salam idza waqa'al qada'u amyal basaru. Apabila terjadi itu qada amyal basar, butalah itu al basar mata. Jadi mata kita ini ujar sedikit. Apabila qada putusan hukum terjadi, maka amyal basar buta, mata orang nang memutuskan hukuman tersebut. Kita tahu lagi mana nang bujur, mana nang salah, mana ada nang kepentingan lawannya. Nah itu kena nang diputuskannya. Amyal basar, buta matanya. Tidak wakabal sabida wakabal ibaduna dan munadi liyakum man ajru Allah fayakumu al-afuna aninas. Nanti ketika orang ada di padang mahsyar, lalu ujar Allah, hendaklah berdiri orang-orang yang pahalanya atas Allah. Hendaklah berdiri orang-orang yang pahalanya atas Allah. Fayakumu al-afuna aninas, maka berdirilah orang-orang yang memaafkan daripada kesalahan manusia. Yang al-afuna aninas, memaafkan kesalahan manusia. Ini nangadilah memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan orang itu zalim lawan kita, lalu kita memaafkan itu agak sulit. Yang al-afuna aninas, memaafkan kesalahan orang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam izdad aqlan tazzat minallahi qurban. Bertambah-tambah akan
maka bertambah-tambah orang itu dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang berakal itu kan bukan orang yang membedakan, yang bisa membedakan antara yang baik lawan yang jahat, itu bukan. Orang yang berakal itu orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Itu yang dimaksud orang berakal. Bukan orang berakal itu yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, itu ada, itu biasanya. Nah, orang berakal itu orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang terbaik. Ia tahu mana amal yang lazim, mana amal yang mutaaddi, mana amal yang manfaat untuk dirinya, ada mana amal yang manfaat untuk orang banyak. Itu orang berakal bisa membedakan mana yang amal manfaatnya untuk orang banyak, mana amal yang manfaat untuk pribadi. Itu orang yang berakalnya tahu. Kalau ia masih lebih mementingkan amal pribadinya daripada amal untuk orang banyak, berarti orang itu nadanya belum berakal. Makin orang itu berakal, ia makin dekat kepada Allah Ta'ala. Makin orang itu berakal, dari dulu orang berakal itu orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Ia tahu yang terbaik itu nanti apa, yang baik nanti apa, bukan mana yang baik dan yang tidak baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sabillah al-afwa wal afiyah. Ujar Rasulullah menghadap mintalah lawan Allah al-afwa kemaafan Allah wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Jadi menghadap minta nang dua itu, al-afwa wal afiyah. Itu nanti kita biasa minta lawan Allah ketika malam Lailatul Qadar, sujud terakhir kita sembahyang hajat misalnya, itu nang dibanyaki membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wal dunya wal akhirah. Banyaki membaca doa itu. Salim afwa wal afiyah. Wa qala salam ista'inu ala umurikum bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Minta tolonglah kamu atas perkara kamu itu bikitman, dengan cara kamu sembunyikan. Jika kita tuh dapat nikmat, jangan kita mengisahkan ke orang lain. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, karena setiap itu nikmat ada orang yang mahirinya. Apalagi orang itu sudah kada katuju lawan kita, lalu kita mengisahkan nikmat tersebut. Makanya sujud syukur apabila kita dapat nikmat misalnya. Orang yang ada tujuan kita ini yang bertambah sakit. Kenapa? Karena kita sendiri menampilkan nikmat lawan orang yang sudah iri lawan kita. Padahal pesan Rasulullah, apabila kita dapat nikmat, bil kitman, sembunyikan nikmat tersebut. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu kita mengisahkan nikmat itu, ceritakan olehmu itu kepada orang-orang nang saalur lawan kita, nang orang itu kada hiri lawan kita, kisahkan dia nikmat itu. Tapi kalau orang sudah hiri lawan kita, kita kisahkan nikmat, nya sarik narek. Rasulullah itu mengisahkan nikmat, kan lawan sahabat-sahabat sendiri. Bisa sirik mengisahkan nikmat itu lawan kafir Quraisy ketika Isra Mi'raj. Buat kafir Quraisy sarik lawan Rasulullah, karena mengisahkan nikmat tadi lawan orang yang sudah sarik terdahulu. Wa qala sallallahu ista'inu ala kulli san'atin bi ahliha, minta tolonglah kamu atas setiap perbuatan itu kepada ahlinya. Jadi apapun kita menjulung gawian lah, julung lawan nang ahlinya. Jangan menjulung gawian nang lain ahlinya. Tak banyak rusaknya daripada baiknya. Masalah julungi, jadi menjulungi gawian itu ista'inu ala kulli san'atin bi ahliha. Tolonglah olehmu atas setiap perbuatan itu bi ahliha, dengan ahlinya.
belum tuh bisa biar membaiki amplifier karena lain bidang baik bukan bertambah baik, bertambah terbakar amplifiernya, lain bidangnya, 4 menggawi. Jadi kita itu apa bidang kita itu, nah kita gawi mun lain bidang kita, ada usaha kita hanya 4 bisa-bisa juga. Tangani kan? Ada dulu orang yang lain bidangnya itu orang rame bola agar gitu. Pas banyak aduh kada mau jadi agar, muyak dibuangan pun bisa. Nah adukannya tadi subuhnya aras akhirnya aras kalinya. Yang lain bidang kan 4 jadi kira tadi agar tadi udah diulang tuh langsung aras. Apa yang lain bidangnya itu? Apabila orang dolen ahlinya itu banyak merusak bukan banyak membaiki. Yang lain bidangnya tadi. Wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga kami syukur berhajat di rumah Alhamdulillah.